Apa kabar Pak Ade? Alhamdulillah baik Bu. Iya, gimana suasana di Cililin? Alhamdulillah ini ya, lagi musim hujan. Lagi musim hujan ya. Keluarga gimana kabarnya? Alhamdulillah. Keluarga Irma, saya. Iya, alhamdulillah sehat semua ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi semuanya sehat. Ya, alhamdulillah. Guru-guru juga mungkin di sini pada sehat ya Pak ya. Sehat, Iya. alhamdulillah. Oke, baik Pak. Kemarin kan kita sudah bincang-bincang nih, rencananya hari ini kita akan diskusi, akan ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, kira-kira hari ini kita akan membicarakan tentang apa sih Pak sebetulnya? Kata Bunda itu akan mengadakan coaching, gitu ya. Iya, tetapi dalam mengambil tujuan dari tema itu kita akan mengambil tentang efektivitas pembelajaran di kelas. Efektivitas pembelajaran di kelas. Oke. Berarti harapan Bapak setelah nanti kita berbicara tentang efektivitas pembelajaran di kelas, kira-kira harapan Bapak kesimpulannya yang didapat apa nanti kalau sudah selesai pembicaraan kita hari ini? Yang ingin didapatkan. Kesimpulan yang akan didapatkan berarti jadi siswa itu atau guru itu bisa mengefektifkan cara motivasi belajar anak di kelas itu. Baik, jadi supaya bisa mengefektifkan pembelajaran di kelas anak-anak itu ya guru ya Pak ya? Ya. Iya, guru bisa mengefektifkan pembelajaran di dalam kelas. Baik, kalau begitu itu topik yang pertama yang akan kita bahas ya Pak ya, tentang efektivitas pembelajaran di kelas. Kira-kira bagaimana dengan situasi sekarang Bapak bisa berani mengatakan bahwa saya ingin mengefektifkan pembelajaran di kelas. Bagaimana situasi kondisi sekarang kalau Bapak ingin mengambil masalah ini? Hasil identifikasi, jadi kurangnya guru itu menerapkan disiplin positif. Karena disiplin positif itu berkaitan dengan efektivitas pembelajaran di kelas. Dan masih ada juga yang menerapkan pelanggaran dengan menggunakan hukuman. Sedangkan hukuman itu berbeda dengan disiplin positif. Hasilnya juga atau untuk masa depannya beda untuk karakter anak itu. Oke, berarti Bapak di sini pernah yaitu disiplin positif begitu ya Pak ya? Iya. Disiplin positif terhadap anak. Jadi bagaimana guru itu harus bisa membiasakan disiplin positif, hukuman apa yang akan diberikan kepada anak. Jadi berdasarkan disiplin positif. Iya, begitu. Kira-kira saat ini bagaimana memang kondisinya Pak? Kalau saat ini tidak semuanya itu tidak efektif, tetapi sebagian itu masih ada gitu guru yang masih kurang, misalkan masuk kelas agak telat begitu. Iya. Jadi disponya dari guru ya masih ada yang telat. Gitu. Iya. Terus apa lagi Pak? Kira-kira yang selain gurunya telat gitu, apalagi kira-kira Pak yang membuat guru itu yang menjadikan efektivitas dalam pembelajaran? Ya kadang-kadang guru itu yang hasil supervisi itu atau hasil penelitian itu guru itu kurang memahami apa yang materi yang akan disampaikan atau kurang menguasai pembelajaran atau materi yang akan disampaikan ke siswa. Iya. Jadi adanya kurang. Jadi pertama mungkin guru itu masih ada yang terlambat. Yang kedua juga Bapak mengatakan kurang paham tentang materi itu sendiri. Jadi efeknya ke disiplin ke anak-anak bagaimana itu Pak? Kedisiplin ke anak itu berarti harus meningkatkan, berarti rencana untuk ke depan itu berarti harus mengadakan supervisi berkala oleh KS terhadap guru, atau kedua membuat kesepakatan antar kelas, kesepakatan dengan sekolah, kesepakatan dengan kepala sekolah, kemudian membuat keyakinan kelas dan setiap kelas. Maksudnya begini, tadi Bapak jadinya sekarang sudah terdaftarkan yang namanya identifikasi dari karena guru itu pertama kurang memahami materi yang akan
disampaikan, kedua kurangnya disiplin positif ya. Nah kira-kira kalau Bapak tadi sudah menambahkan bahwa ada rencana aksi nih, saya mau yang seperti tadi disampaikan. Ada berapa macam itu Pak? Ada berapa langkah yang akan Bapak lakukan? Yang saya lakukan itu ada 5 langkah kalau nggak salah ya. Nah, satu guru dituntut lebih kreatif dan inovatif untuk berinovasi untuk meningkatkan motivasi anak untuk belajar. Oke. Berarti rencana itu akan kapan Mbak akan dilaksanakan? Udah kesepakatan kalau itu mungkin setelah puasa. Setelah puasa. Kira-kira sekarang ini berapa persen target yang didapat gitu ya? Kan itu nanti rencananya seperti itu ya. Dengan kondisi sekarang ini berapa persen itu keadaan guru yang belum mencapai seperti yang Bapak ini cari sampaikan? Yang belum mencapai sekitar 30%-an. 30%. Berarti sudah 70%. Jadi harapannya Bapak ingin berapa persen? Ya minimal maksimalnya itu kalau lebih bisa ditingkatkan itu 100%, tapi kalau target saya itu sekitar 95% ya, aja. 95% ya. Itu rencananya Bapak akan dilaksanakan di bulan Mei mungkin ya, karena setelah Bapak ini apa ya, apa namanya, bulan puasa. Setelah bulan puasa, jadi Bapak akan melaksanakan seperti itu. Nah kira-kira dalam kegiatan seperti itu, dalam Bapak mengadakan apa namanya, sudah rencananya Bapak rencananya aksi nyatanya seperti itu ya. Kira-kira kriteria apa yang ingin Bapak inginkan dari wujud guru yang kedepannya itu yang bagaimana setelah Bapak merencanakan ini? Kedepannya mudah-mudahan guru itu bisa meningkatkan kapasitasnya untuk mendidik anak itu dengan baik dan supaya kreatif, kemudian berprestasi yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia seperti itu. Ya karena memang seperti ini ya Pak. Jadi Bapak harapannya anak-anaknya lebih kreatif karena memang itu prestasi yang diharapkan supaya anak-anak itu di SMP Muslim Mencilin ini yang lebih berpotensi mungkin ya Pak ya. Dari harapan yang Bapak ini yang tadi Bapak sampaikan ini. Nah kira-kira ada gagasan lain selain itu Pak? Gagasan itu untuk ke depan itu yang akan digarap itu banyak sekali karena keadaan sekolah ini, kebijakan itu ada berapa ya yang saya ingat yang akan digarap itu. Kira-kira selain yang tadi itu kira-kira apa Bapak yang akan rencananya ada gerakan apa? Yang pertama tentang jam pelajaran, karena dilihat ya hasil analisis, dilihat jam pelajaran itu di dalam pengayaan atau literasi itu terlalu banyak. Itu di sini satu orang itu di sini sampai megang dari pagi sampai pulang sekolah itu 8 jam itu pengayaan. Kemudian untuk literasi kita lihat itu literasi itu tidak disimpan di jam pertama supaya lebih efektif anak itu masuk kelas itu berarti disimpan sebelum istirahat gitu. Kemudian untuk kedua adalah ini untuk pemegang wali kelas. Wali kelas saya lihat yang sudah kebijakan yang PAN itu, wali kelas itu dari kelas 7 sampai dengan kelas 7 sampai kelas 9 itu dia wali kelasnya dibawa-bawa terus gitu. Nah, ada hasilnya kalau seperti itu dilihat, itu kan kejenuhan ada di siswa, malahan kejenuhan juga ada di wali kelas, di guru. Nah itu yang saya akan rencana akan diperbaiki.
Tetapi dalam perbaiki ini berarti harus kesepakatan oleh semua guru. Nah itu tidak ujung-ujung seperti Iya. harus dilaksanakan. Oke, baik. Berarti Bapak tadi selain disiplin positif yang disampaikan, kemudian juga rencananya tadi Bapak ada berapa poin, ada 5 yang akan dilakukan. Salah satunya juga Bapak melengkapi bahwa ada rencana yang akan Bapak lakukan, yaitu dengan merubah jadwal literasi Dengan P5. dengan P5. Kemudian juga dengan P5. Kemudian ada juga ada perubahan mengenai wali kelas ya, rolling Iya, wali kelas, rolling supaya wali tidak kelas. tidak merasa jenuh gitu ya. Nah, Mbak, untuk itu kan Bapak sudah ada nih rencananya. Kira-kira untuk kegiatan dan kebutuhan itu siapa yang bisa Bapak hubungi? Yang bisa membantu Bapak hubungi siapa? Yang bisa saya hubungi itu yang saya paling berani kita sama Bu Wiwin. Ya, itu siapa maksudnya? Apakah guru? Oh Atau ya. siapa itu siapa? Kan di sini banyak mungkin Ya, ya. Wakasek mungkin Wakasek. yang harus saya ambil. Iya, jadi Wakasek yang Bapak hubungi Ya. itu yang internalnya. Siapa lagi kira-kira yang bisa dijadikan yang akan ajak Bapak untuk diskusi, mintain pendapat gitu. Mungkin melangkah agak jauh Iya. dikit, berarti ketua yayasan. Ketua yayasan. Ya, dan itu Itu memang dukungan harus mungkin ya. ya dukungan, harus ada dukungan dari ketua yayasan. Nah, kalau dari yang lain ada nggak dari eksternalnya dukungan dari luar? Kalau dukungan dari luar itu memang ya tentang ini itu banyak sekali dari masyarakat juga itu mengatakan bahwa ya Pak Ade itu agak ya bisa dikatakan oleh dia itu ya cukup katanya untuk Nggak, maksudnya begini, kira-kira dukungan dari untuk mewujudkan hal itu, dukungan dari luar itu siapa yang Bapak bilang? Ya kan ada dukungan internal dan eksternal gitu. Kalau dari luar itu adalah pengawas mungkin dan fasilitator dari dinas itu yang Iya. saya sangat diharapkan Iya. itu. Berarti dukungan itu untuk memberikan motivasi terhadap guru ya, supaya disiplin positif itu juga bisa baik Pak. Jadi perlu dukungan dari. Nah, kira-kira Bapak dari apa yang kita bicarakan ini bisa menyimpulkan. Kira-kira kesimpulannya apa dari rencana yang akan Bapak lakukan itu? Rencana atau kesimpulan yang akan direncanakan di sini setelah adanya perubahan ini atau evaluasi daripada permasalahan ini, SMP Muslimin mudah-mudahan lebih baik dari yang sebelumnya atau melangkah lebih baik dari yang sudah. Bagaimana dengan perkembangan guru-gurunya? Nah, perkembangan guru-gurunya yang mudah-mudahan itu apa yang direncanakan oleh saya itu mudah-mudahan mendukung sepenuhnya gitu. Jadi Bapak dengan cara langkah-langkah tadi ya Pak ya, ada 5 langkah tadi yang sudah Bapak sampaikan. Yang pertama tuh tadi apa? Yang Bapak sampaikan yaitu memberikan motivasi terhadap guru. Kemudian juga tadi disampaikan juga harus ada kegiatan Peningkatan potensi guru gitu dan lain sebagainya. Baik, mudah-mudahan dari apa yang Bapak sampaikan hari ini untuk rencana kedepannya terrealisasi ya di bulan di bulan Mei ya. Mudah-mudahan sudah terrealisasi. Baik Bapak, itu saja mungkin ya percakapan kita hari ini. Terima kasih, saya sudah jelas apa yang Bapak sampaikan dan kita sudah ada solusi yang akan Bapak bawa nanti. Mudah-mudahan ke depan kita bisa diskusi lagi dengan tema yang berbeda ya Pak ya. Oke Bapak, terima kasih ya Pak ya. Salam untuk keluarga dan mudah-mudahan sukses selalu untuk Pak Haji Ade dan juga dukungan untuk teman-teman guru semua. Sampai ketemu Pak nanti di tema yang akan datang. Itu saja, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.